Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi, macam-macamnya, dan implementasinya. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang artinya rakyat, dan kratos atau kritein, yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan atau kedaulatan rakyat. Secara sederhana, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan hak yang sama bagi setiap warga negaranya untuk membuat keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi merujuk pada cara berpikir atau pandangan hidup yang mendahulukan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Lalu ada pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah suatu kebebasan karena dengan demokrasi semua warga negara dapat berbagi kekuasaan di negaranya sendiri. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut John L. Esposito, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat yang setiap warga negaranya memiliki hak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah suatu perencanaan pengambilan keputusan institusional di mana setiap individu memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan setiap perjuangan komparatif atas suara rakyat. Menurut Kartini Kantono, demokrasi merupakan kekuasaan rakyat dalam bentuk pemerintahan di mana semua tingkatan rakyat menjadi bagian dalam pemerintahan. Lalu ada tujuan demokrasi. Yang pertama ada kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Maksudnya berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Yang kedua ada menciptakan keamanan dan ketertiban. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga ada mendorong masyarakat aktif dan pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Yang keempat ada membatasi kekuasaan pemerintah. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Yang kelima ada mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Lalu ada prinsip demokrasi. Yang pertama ada negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua ada jaminan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keempat ada pergantian kekuasaan berkala. Yang kelima ada peradilan bebas dan tak memihak. Yang keenam menegakkan hukum dan persamaan kedudukan. Yang ketujuh ada jaminan kebebasan pers. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat, menjalankan konstitusi. Yang ketiga adanya perwakilan rakyat. Yang keempat adanya sistem partai. Yang kelima adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, hak asasi rakyat. Yang keenam adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketujuh adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang kedelapan adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang kesembilan adanya pemilihan umum untuk memilih rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Lalu yang ke-10 adanya pengakuan terhadap perbedaan
keragaman seperti suku, agama, golongan, dan sebagainya. Lalu ada macam-macam demokrasi. Yang pertama demokrasi parlementer, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi Pancasila, dan juga demokrasi presidensial. Selanjutnya ada implementasi demokrasi. Implementasi demokrasi di lingkungan keluarga antara lain berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga. Selanjutnya ada melaksanakan manfaat musyawarah keluarga terhadap apapun keputusan keluarga. Lalu mengerjakan tugas di rumah sesuai dengan perannya masing-masing di keluarga. Lalu ada saling menghormati terutama dengan anggota keluarga yang lebih tua atau lebih dewasa dari segi usia. Lalu ada saling menyayangi terutama terhadap anggota keluarga yang lebih muda usianya. Lalu ada menempatkan ayah sebagai kepala keluarga dan memperlakukannya sebagai mestinya. Yang selanjutnya ada saling menghargai apabila di antara anggota keluarga terjadi perbedaan pendapat. Lalu ada mendahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi dan menghormatinya. Lalu ada implementasi demokrasi. Ada implementasi demokrasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, pemilihan organisasi sekolah. Lalu ada pembagian tugas piket di kelas atau organisasi ekstrakurikuler dengan merata dan adil. Setiap orang mempunyai tugas yang sama. Yang ketiga, ada hubungan yang lancar antara orang tua, wali siswa, siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Lalu ada pelaksana upacara bendera secara bergantian tiap kelas. Lalu ada ikut serta dan berpartisipasi dengan acara sekolah. Lalu ada ikut serta dalam kegiatan organisasi sekolah. Dan juga ada ikut serta dalam kegiatan pemilihan di sekolah. Seperti kegiatan pemilihan ketua kelas dan pengurusnya, pemilihan ketua OSIS, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu ada saling menghargai dan menghormati sesama warga sekolah. Semua warga sekolah dihormati dan dihargai apabila kedudukan dan pekerjaan juga latar belakangnya. Lalu ada memenuhi kewajiban sekolah seperti mengerjakan tugas, datang ke sekolah tepat waktu, dan membayar SPP. Lalu ada implementasi demokrasi di lingkungan masyarakat. Bersama-sama menjaga keamanan dan lingkungan masyarakat sekitar, serta ikut dalam pemilihan dalam organisasi masyarakat, lalu berusaha mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan pikiran jernih dan musyawarah. Lalu ada mengikuti kegiatan yang diadakan di daerah lingkungan masyarakat tempat tinggal, serta saling tenggang rasa dan menghormati antar sesama warga negara yang berbeda suku, ras, dan juga agama. Bersama-sama bersama anggota masyarakat lain mengajukan usulan, kritik, saran, dan pendapat demi kemajuan bersama dengan cara yang baik. Lalu apabila di lingkungan masyarakat dipercaya untuk memegang sejumlah dana masyarakat, memegang amanah dengan baik dan menggunakannya sesuai yang sudah disepakati bersama. Lalu ada ikut serta membayar iuran RT atau RW dan desa yang sudah disepakati bersama. Lalu ada implementasi demokrasi di lingkungan negara. Yang pertama ada ikut serta dalam pemilu, yang kedua ikut serta dalam pemilihan presiden, lalu ada ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, lalu saling menghormati dan menghargai keberagaman. Yang kelima ada mendengar dan menghargai pendapat orang lain, memiliki kejujuran dan integritas. Lalu ada siap menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa. Lalu ada mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dan juga ada memiliki rasa malu dan tanggung jawab kepada publik. Lalu ada taat membayar pajak serta mendahulukan kepentingan negara. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.